Sementara itu pendapatan mencapai 2.443, ini meningkat dibandingkan tahun ini 2.436. Perpajakan mencapai 2.116,9. Ini pertama kali di dalam histori sejarah Indonesia penerimaan perpajakan menembus angka 2.000 triliun. Dan PNBP kita mencapai 426, kalau kita lihat PNBP tahun depan lebih rendah dari tahun ini yang diperkirakan mencapai di atas 500, yaitu 510. Lagi-lagi ini adalah faktor komoditas, baik harga minyak maupun harga-harga komoditas yang diperkirakan akan sedikit mengalami softening. Nah, belanja negara 2.230 untuk belanja pemerintah pusat, ini untuk belanja KL-nya 993 triliun dan belanja non-KL 1.236,9, terutama untuk subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik serta LPG. Untuk transfer 811,7 triliun, lebih tinggi dari tahun ini yang diperkirakan mencapai 799,1. Ini TKDD atau transfer ke daerah dana desa juga menembus angka 800 lagi, sesudah 3 tahun terakhir ini dia turun di bawah 800. Penerimaan perpajakan saya ingin elaborasi. Untuk penerimaan perpajakan 2016 itu artinya tumbuh 4,8. Kenapa kita memberikan estimasi pertumbuhan yang sangat modest? Ini karena kalau kita lihat di angka yang di tengah, ini ya, penerimaan pajak kita 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 adalah satu, karena ada windfall dari komoditas. Tahun lalu 2021 windfall dari komoditas memberikan sumbangan 117 triliun sendiri. Tahun ini lebih tinggi lagi 279, dan tahun ini kita punya PPS, yaitu pengungkapan pajak sukarela yang menghasilkan penerimaan 61. Jadi tahun ini ada extra revenue yang berasal dari windfall maupun PPS. Oleh karena itu tahun depan, karena ini mungkin tidak repeat, tidak berulang, dan untuk komoditasnya mungkin lebih soft, maka kami memperkirakan untuk penerimaan pajak dengan windfall yang lebih soft adalah di 1.715 triliun atau naik 6,7% dari tahun ini yang baseline-nya luar biasa sangat tinggi karena ada PPS dan komoditi boom. Untuk pabean dan cukai kita perkirakan 301,8 triliun, ini juga lebih rendah dari tahun ini, lagi-lagi karena adanya aspek komoditas. Tahun ini komoditas memberikan sumbangan 48,9 triliun, hampir 50 triliun sendiri. Nah, tahun depan komoditas diperkirakan hanya memberikan sumbangan kepada bea dan cukai sebesar 9,0 triliun. Ini turun hampir 40, makanya level dari bea dan cukai lebih rendah dibandingkan tahun ini.